Bagaimana apakah kalian setuju untuk membahas apa sih pengaruh TikTok untuk generasi yang sekarang dan apakah kita mampu meningkatkan soft skill dan hard skill kita melalui TikTok gitu? Oke, kita mulai gimana? Kita mulai ini. Udah siapkah Tetapi tergantung kalian sih. Saya maunya kayak gini, misalnya UNW Pro nih, Pro. Oke. UNW mendukung TikTok. Nah, MDKH menentang TikTok gitu. Gimana maunya? Kontra gitu. Kayaknya bakalan seru karena kita Kalian kontra. Gimana nih? Gimana nih teman-teman? Atau Anda bisa ikut juga? Atau Sweet gimana kalau gini aja? Atau gini, Kanda sebagai penengah Ya, tim antara penengah. mereka ya sama WNW. Kita pakai pro dan kontra, oke? Setuju? Dan jangan sampai ada yang membedakan. Gak boleh ada yang diam ya, perjanjiannya semuanya harus bicara, oke? Ayo. Oleh. Yang satu. Yati, Sweet sama siapa? Ica. Sweet. Yang menang pro, yang kalah kontra. Ayo biar cepet. Hati-hati rakyat. Yati, Ica maju dulu. Makanya kalian berdua harus supportif dong. Ini dong, ke depan. Sweet apa nih? Gunting kartu kertas. Terserah kalian, yang penting kalian happy dah. Apa Ica? Sweet Jepang. Gunting batu kertas, ha? Gunting batu kertas. Berarti Tim pro. ini tim pro Ini dan tim ini yang kontra. kontra ya. Peraturannya di sini yang pertama, sebelum kalian berdebat, saya mau mendengar pendapat kalian kenapa kalian membela TikTok dan kenapa kalian menolak TikTok. Menentang Silakan. TikTok. Siapa? Cari yang positif dari TikTok, maka yang di bawahnya akan positif. Tapi tidak semuanya akan seperti itu. Anda tahu kan TikTok itu seperti apa? Ya. Untuk selanjutnya untuk anak-anak. Pendapat saya tetap akan buruk walaupun kita tidak instalkan aplikasi TikTok di HP. Misalnya kita tidak kasih anak kita pegang HP. Tapi dia pergi misalnya bermain ke rumah temannya, maka akan ikut dia menonton TikTok. Seandainya temannya itu juga menonton TikTok. Intinya Tidak baik. tidak baik. Oke. Gimana? Tanggapan Citra gimana? Baiklah, mungkin kalau dari pendapat Anda bisa saja cara kita sebagai madrasah pertama bagi anak kita kan. Tapi sepandai-pandai kita menjadi orang tua, bagaimana cara kita mengontrol anak itu, walaupun ya nggak apa-apa kita kasih dia nonton TikTok, tapi kalau kita sering memberikan dia pelajaran, terus kita saat dia menonton itu, ini kita berikan penjelasan secara perlahan-lahan, pasti dia akan mengerti kalau ini bukan yang nggak boleh. Terus kita tampilkan video-video yang positif. Terus TikTok itu juga sangat berpengaruh karena anak-anak itu kan kalau masih kecil itu dia cepat nangkap. Maka kalau kita putarkan video-video yang berisi pelajaran, kartun-kartun yang ada pelajar-pelajar isinya pembelajaran, maka anak itu akan cepat tangkap. Dia juga aktif, membuatnya lebih otaknya lebih cepat berpikir karena dia semakin aktif karena dia misalnya seperti lagu-lagu bahasa Arab, misalnya atau berhitung atau macam-macam itu. Maka TikTok itu juga sangat berguna bagi anak-anak. Oke nih, udah. Oke, tim kontra gimana pendapatnya? Langsung serang. Jangan lama ada pasti. Ultraman. Mungkin, Tapi kebanyakan tangan dulu Ustaz. Ultraman pasti. Yunda. kebanyakan yang di happy itu bukan sholawat saja. Yang kebanyakan happy itu tentang misalkan kalau cuma joget gini aja udah happy banget gitu. Itu yang kebanyakan di TikTok. Sholawat jarang ada happy apalagi kayak ngajang gitu jarang di happy gitu. Kira-kira langsung dah. Dalam menanggapi pernyataan dan juga statement dari tim kontra, jadi di sini kami dari tim pro sebenarnya baik dan buruknya penggunaan TikTok itu tergantung dari kita sebagai pengguna. Bagaimana kebijakan kita menggunakan media.
benar yang disampaikan oleh Yunda dari tim Pro bahwa kalau kita mikir-mikir bahwa nilai positif yang diberikan TikTok itu lebih banyak. Seperti yang dikatakan Yunda Bendahara tadi, kalau seandainya kita terlalu sering menonton TikTok, kita jadi istilahnya kita yang mageran kan, lupa waktu. Tapi bisa kita antisipasinya itu dari dalam diri kita sendiri. Seandainya memang dengar dari pernyataan Yunda yang mengatakan kalau bahwa di FYP TikTok itu banyak mengandung nilai-nilai yang negatif, sama hal juga dengan media sosial lainnya, misalnya di YouTube kan nggak semua YouTube itu nggak semua YouTube itu positif, pasti dia ada negatif. Jadi tergantung dari kita. Benar yang disampaikan, kalau seandainya kita seringnya nonton yang selawatan, pasti yang keluar selawatan itu maksudnya. Terus kalau seandainya dikatakan bahwa TikTok itu mau dihapus, apa bedanya sama media sosial lainnya? Jadi dari judul diskusi kita saja tentang di era digital, dengan menggunakan aplikasi media sosial saja itu sudah menunjukkan bahwa kita berada di era digital. Kalau seandainya memang dihapus, ya itu bisa dikatakan bukan di era digital lagi, lebih baik kita kembali lagi ke zaman Tim kontra ini udah disambung banget ya pendapatannya. Jadi Mbak Interi tim Pro udah bilang semua pendapat tim Pro itu benar, dan seperti kalian tuh nanti nggak sih kan dijatuhin loh. Coba gimana pendapat kalian tentang pendapat Mbak Interi tadi? Masa kalian rela nih dijatuhin pendapatnya yang luar biasa? Mungkin tentang pendapat yang tadi itu mungkin sampai mana? Giliran tim pro dong yang bertanya di tim kontra. Saya mau bertanya, kan kita temanya soft skill sama hard skill. Di sini di soft skill ini kita manage waktu, kita bisa atur waktu kita. Bagaimana caranya mengatur waktu tim kontra supaya tidak kelewatan waktu. Bisa diserap nggak sih tim kontra? Bisa ngerti? Gimana caranya kalian mengatur waktunya supaya tidak kebablasan, nggak sampai lupa sholat lah Mungkin bentar. Mungkin ini bagaimana pertanyaannya itu? Atau mau diluruskan pertanyaannya? Mau dibengkokkan? Biar kamu inti gitu. Baiklah, saya akan bertanya kepada tim kontra. Dari mana apa alasan Anda mengatakan kalau aplikasi TikTok itu pokoknya sangat nggak ada hal positifnya? Terus sebutkan mana contoh yang membuat TikTok itu nggak ada positifnya, sama apa saja yang sebutkan gitu. Ayo bang. Pertama, selain kita menghabiskan uang orang tua untuk membeli kuota, kita juga menghabiskan waktu. Kita juga menyanyikan waktu kita untuk belajar dengan menonton video-video TikTok yang ada semua orang mungkin menonton yang atau malah ikut tertawa. Ikut joget-joget, ikut yang gak jelas gitu lah. Terus hal apa yang membuat Anda mengejudge TikTok itu sangat negatif banget? Karena TikTok itu sangat merugikan untuk generasi seterusnya, untuk generasi tapi menurut saya untuk generasi seterusnya bahwa TikTok itu sangat berpengaruh karena bisa membantu generasi ke depannya. Ya kalau dia membantu dalam hal baik. Ya, berarti Anda mengakui kalau TikTok itu ada hal positifnya. Kan Anda mengatakan
pernyataan Yunda yang Yunda Lady itu seolah-olah mengatakan bahwa Polungku sendiri itu tidak menggunakan TikTok, tapi saya yakin pasti sudah menggunakan TikTok. Jangan emosi ya. Kalau kita mau bawa nanti ya Pak. Ayo dong, salah yang tadi. Jangan dulu. Salah, no. Tadi katanya seolah-olah Anda tidak menggunakan itu. Kan ini kita sedang debat, kita pro dan kontra. Jangan kok bawa kehidupan nyata. Bukan masalah dalil atau enggaknya. Dilihat kehidupan realnya itu. Pasti dalam bukan begitu maksud saya. Kita mendapatkan sesuatu yang real dalam kehidupan ini untuk kehidupannya, bukan hal yang apa namanya dalam khayalan yang tidak apa nanti hanya fiksi. Kan kita membahas tentang kenyataan dan apa yang ada saat ini, bukan suatu opini yang kalau misalnya banyak mungkin otak kita akan nyampe. Silakan sih, silakan di sana. Bagaimana Yunda? Tinggal satu soal lagi ya, karena ya kita temukan. Memang ya dari kami ini dari di kota ada yang menggunakan aplikasi TikTok, saya tidak. Saya apresiasi di dalam TikTok. Yang saya sana TikTok itu tidak bermanfaat bagi kami semua ini. Berarti ini Tenang dulu ya. Kita kembalikan ke rasa tenang kita dulu. Baik, nafas sama-sama supaya tenang, oke? Jangan kita emosi ya. Oke, tenang. Lihat batu lah. Kita kasih waktu untuk statement terakhir dari kedua tim ini ya. Statement terakhir mereka, pendapat terkuat mereka. Mana kata-kata yang paling kuat dari antara kalian? Kita kasih mungkin aku berpikir dulu kali ya untuk Satu menit. 1 menit untuk berdiskusi sama temannya untuk memberikan statement terakhir untuk Tentang ini, tentang penjelasan teman yang tadi itu. Ayo Indri. Ayo. Lihat ini. Ini aja ini. Mana keluarkan public speakingnya? Public speaking. Ini Haili juga. Keluarkan public speakingnya. Sudah sampai mungkin skeptor ini. tidak boleh dalam debat. Nanti jangan. Jangan bikin jangan buka kartu di sini. Ayo. Mungkin udah ya, udah bagus. Nah, kita tim pro mungkin dulu Tim ya, pro teman mungkin terakhir dulu nih. gimana? Ya, pro dong. Kita dalam misalnya menyiarkan suatu hal yang positif, bukan hanya tentang hal yang negatif. Terus TikTok juga apa namanya membantu pendapatan bagi orang yang apa namanya yang mempunyai soft skill yang dimiliki. Terus dia menggunakan TikTok itu memamerkan satu karyanya atau kisahannya dalam satu hal bidang. Terus untuk generasi selanjutnya TikTok juga sangat berguna karena membantu apa namanya media itu juga sangat perlu kan. Media itu sangat perlu sama TikTok itu juga sangat berguna karena bisa membantu kita dalam kreatifan, bukan hanya tentang joget-joget, tapi kan ada siar-siar, ada apa namanya berbagi resep, bahkan ada yang makanan, kata cara buat apa. Di sana juga ada cara kita seperti belajar tafsir kan
dalam TikTok itu juga ada dia pokoknya TikTok itu banyak hal positifnya menurut saya dari tim kami. Oke, silakan tim kontra. Kita gimana? Oke, Yang satu kita ulang ini. Soalnya tinggal 2 menit lagi. bicara sebenarnya. Dan kami tim kontra yang menolak adanya TikTok ini seperti dari awal karena sangat berbahaya dan bagi anak-anak dan untuk remaja-remaja atau mahasiswa seperti kita ini tidak ada manfaatnya karena banyak konten-konten kreatif seperti joget-joget terus ada terus isu-isu yang tidak Yang hoax-hoax. ada tambahan mungkin dari yang lainnya tambah FPK ya mungkin Kita itu. Oke. Ini satu kita program nggak ada? Nanti saya enggak minggu depan ada lagi kan? Nanti di sini ada. Aduh, gimana ini? Oke, bisa enggak? Iya ya, kan kita ini kan. Oke. Nanti kita dikasih isu apa? Isu corona ya saya. Ya saya menanyakan dulu. Ya saya menanyakan dulu. Saya. Kita disertakan. Oke, antara negatif dan positif itu balik lagi tergantung diri kita sendiri. Setiap media sosial, setiap apapun itu ada hal negatif dan ada hal positif. Nah, bagaimana kita sebagai generasi muda itu harus pintar-pintar memilih atau bagaimana cara kita memfilter semua itu dengan baik dan benar. Misalnya sekarang kita melihat TikTok yang kurang wajar lah menurut kita. Masa kita harus tonton? Ya sebagai generasi yang pintar dan cerdas, mari kita skip itu dan mencari hal-hal yang positif lainnya. Kalian memang yang benar, nggak ada yang salah karena kalian itu mempunyai pendapat masing-masing dan saya juga mempunyai pendapat saya sendiri dan itu semua balik lagi tergantung kita sendiri. Bagaimana cara kita melatih skill kita melalui TikTok dan bagaimana cara kita menyingkirkan hal positif itu. Jika dia tidak positif maka kita enggak. Kalau dia kalau dia negatif hindari. Kalau dia positif maka kita harus ambil yang positif itu dan kita terapkan ke media kita. Seperti itu pendapat saya.